Sebelum membahas teori evolusi, kita perlu tahu definisi evolusi. Apa sih evolusi itu? Evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama. Yang pertama variasi, reproduksi, dan seleksi. Evolusi juga merupakan perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Evolusi berasal dari bahasa Latin yakni evolvo yang artinya membentang. Pengertian tentang konsep evolusi dapat timbul baik secara alam maupun secara logika dari pengertian tentang genetika. Teori asal-usul kehidupan yang terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada teori abiogenesis. Teori ini yang menjelaskan apabila makhluk hidup berasal dari benda mati. Yang kedua, teori biogenesis. Teori ini yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Yang ketiga, teori kosmozoa. Teori ini menyatakan bahwa bumi yang dulunya sangat panas tidak memungkinkan untuk kehidupan. Tetapi, ketika ada benda angkasa yang jatuh ke bumi, membawa makhluk hidup yang berasal dari tempat lain. Teori selanjutnya adalah naturalis. Teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup terbentuk melalui tahapan-tahapan molekul, kemudian membentuk senyawa organik, kompleks, heterotrop, autotrop, uniseluler, dan seterusnya. 5. Teori evolusi kimia. Teori ini menyatakan bahwa kehidupan muncul secara alami dari benda mati tidak secara tiba-tiba, melainkan secara bertahap dari pembangunan struktur organik kompleks dari molekul organik yang lebih sederhana. Dasar teori evolusi. Yang pertama adalah teori kreasionisme. Menyatakan bahwa penciptaan makhluk hidup terjadi dalam sekali saja secara lengkap. Tidak ada evolusi atau perubahan lagi terhadap makhluk hidup. Teori ini tidak valid karena terdapat beberapa makhluk hidup yang hidup pada zaman yang berbeda. Dasar teori evolusi yang kedua adalah katatropisme, yang menyatakan terjadi bencana alam atau katastrofi tiba-tiba yang menyebabkan tumbuhan dan hewan di tempat itu mati. Masuknya kehidupan baru dari tempat lain sehingga terjadi perubahan spesies secara tiba-tiba. Dan temuan Cuvier terhadap lapisan batuan fosil yang mewakili tiap zaman yang berbeda menjadi petunjuk dari teori ini. Lalu, ada teori gradualisme. Teori ini menyatakan perubahan geologis berlangsung pelan-pelan tapi pasti. Selanjutnya, ada teori uniformitarianisme yang menyatakan proses alamiah yang teramati saat ini telah terjadi secara konsisten dan lambat selama jutaan tahun. Proses-proses geologis ternyata menuruti pola yang seragam, sehingga kecepatan dan pengaruh perubahan selalu seimbang dalam kurun waktu. Teori evolusi Lamarck menyatakan bahwa makhluk hidup sederhana adalah nenek moyang dari makhluk hidup yang sempurna. Makhluk hidup akan senantiasa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Organ yang mengalami perubahan karena terus-menerus dipakai dan berkembang makin sempurna, sedangkan organ yang tidak diperlukan lagi perkembangannya akan menurun. Dan akhirnya, rudiment atau teori use and disuse. Selanjutnya, ada teori evolusi Darwin yang menyatakan di muka bumi ini tidak ada individu yang benar-benar sama. Suatu individu harus berjuang mempertahankan hidupnya agar bisa berkembang biak. Setiap populasi cenderung bertambah banyak. Di bawah ini merupakan link tentang video evolusi kera. Nah, pembahasan video tersebut yang memperlihatkan proses evaluasi kera. Awal mula kera dapat hidup berdampingan dengan damai, namun tak lama kemudian kera tersebut mulai menimbulkan perilaku yang tak biasa. Semua itu bermula dari kera yang menemukan fosil tulang belulang dari kerbau. Fosil tersebut digunakan sebagai senjata kera untuk bertahan hidup dengan mulai membunuh sesamanya.
Hal itu sesuai dengan teori para ahli sebelumnya yang merupakan akibat dari kera yang mulai beradaptasi dengan lingkungannya untuk bertahan hidup.